Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu ada Asrizal dengan NIM 12 14 510. Selanjutnya ada Ibnu Farhan Al-Ghifari dengan NIM 12 14 50 121. Dan ada Rizka Yusdiana Zahra dengan NIM 12 14 558. Kemudian ada saya sendiri, Sala dan Kafitri dengan NIM 12 14 543. Dan yang terakhir ada Syifa Firnanda dengan NIM 12 14 594. Selanjutnya kita akan langsung memasuki materi. Tujuan dari pengerjaan tugas kami adalah untuk mengolah dataset hard melalui metode data preprocessing serta data understanding agar dataset dapat lebih efektif saat digunakan pada pemodelan machine learning, sehingga akan menghasilkan pemodelan yang lebih baik. Data preprocessing adalah proses mengubah data mentah menjadi data yang siap untuk training model. Salah satu cakupan dari data preprocessing ini adalah data cleaning atau pembersihan data. Pembersihan data digunakan untuk membersihkan data duplikat, nilai nol, data tidak berimbang, serta pencilan. Selain dari data preprocessing, dilakukan pula data understanding atau pemahaman data, yang dilakukan dengan melakukan deskripsi pada dataset, yang mencakup identifikasi masalah, serta mencari wawasan terbaik dari data. Pada tugas kali ini, kami menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama, deskripsi data. Deskripsi dataset adalah dokumen atau ringkasan yang memberikan informasi rinci tentang dataset. Yang kedua ada verifikasi kualitas data. Verifikasi kualitas data adalah proses untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memastikan bahwa data yang dimiliki dalam sebuah dataset atau basis data memenuhi standar kualitas tertentu. Yang ketiga ada data cleaning, yaitu proses identifikasi, koreksi atau penghapusan kesalahan, inkonsistensi, atau anomali dalam dataset agar data tersebut menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Lalu ada deskripsi dataset. Dataset bertipe file CSV diimpor menggunakan bantuan library pandas agar dapat diolah menggunakan bahasa Python. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi kolom dan shape dapat menampilkan nama kolom atau atribut serta ukuran dari dataset. Berdasarkan output, diketahui bahwa dataset terdiri memiliki 14 kolom. Selain itu, diketahui pula bahwa dataset memiliki 1025 baris dan 14 kolom. Dengan menggunakan fungsi head dan tail, dapat menampilkan data yang ada pada D5 indeks awal dan data yang ada pada D5 indeks terakhir. Dengan menggunakan fungsi sampel, dapat menampilkan sebanyak 5 data sampel yang dipilih secara acak. Dengan menggunakan fungsi info, dapat menampilkan informasi dari dataset secara sederhana. Berdasarkan output, informasi tersebut terdiri kelas dataset, yaitu data frame, jumlah baris data sebanyak 1025 baris dengan indeks 0 sampai 1024, tipe data seluruh kolom. Dengan menggunakan fungsi describe, dapat menampilkan informasi deskripsi dari suatu kolom atau atribut, sedangkan fungsi value count dapat menampilkan jumlah dari masing-masing data unik pada suatu kolom atau atribut. Baik, selanjutnya verifikasi kelas data. Menggunakan menggunakan fungsi .isNow.sum dapat menampilkan informasi berupa total nilai yang hilang atau missing value pada setiap kolom. Berdasarkan output diketahui bahwa seluruh kolom atau atribut pada dataset hard memiliki total missing value sebanyak 0. Dengan kata lain, dataset tersebut tidak memiliki missing value, sehingga tidak perlu dilakukan pengisian atau penghapusan missing value. Next. Selanjutnya, kami membuat korelasi dengan menggunakan data.core. Dengan menggunakan fungsi .core dapat memberikan informasi berupa nilai korelasi setiap kolom yang ada pada dataset. Nilai korelasi adalah ukuran bagaimana hubungan antar dua variabel. Jika nilai korelasi lebih dari atau sama dengan 1, maka kedua variabel menunjukkan hubungan yang linear positif. Jika nilai korelasi lebih dari atau sama dengan -1, maka kedua variabel menunjukkan hubungan yang linear negatif. Jika nilai korelasi lebih dari atau sama dengan 0, maka kedua variabel menunjukkan tidak ada hubungan yang linear antar keduanya. Selanjutnya menggunakan
heat map untuk menampilkan korelasi dalam bentuk plotnya. Oke, lanjut. Next. Di sini dari 14 variabel yang dimiliki oleh data herd, terdapat 6 diantaranya memiliki outlier. Di antaranya adalah call, ref, ca, tes BPS, all peak, dan toll. Selanjutnya, kita melakukan verifikasi data tidak berimbang pada kasus ini menggunakan kolom target. Dengan menggunakan fungsi unique, kita dapat mengetahui nilai unik yang ada pada kolom target. Diketahui bahwa nilai unik pada kolom target yaitu 1 dan 0, dengan 1 berjumlah 226, 526, dan nilai 0 berjumlah 499. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolom target memiliki data yang tidak berimbang. Kemudian, setelah dilakukan verifikasi data, selanjutnya masalah yang ada pada data kita eksekusi pada data cleaning. Yang pertama, menghapus nilai pencilan pada seluruh kolom dengan menggunakan verb, dengan menggunakan perulangan seperti yang tertampil pada gambar. Ketika dilakukan perulangan, maka seluruh kolom akan dihapus nilai pencilannya sehingga variabel atau seluruh kolom akan bersih dari data pencilan. Untuk mengetahui hasil dari penghapusan tersebut dapat diketahui dengan menggunakan fungsi info. Setelah dilakukan penghapusan, maka terlihat bahwa jumlah entry pada dataset berkurang yang sebelumnya berjumlah 1025 entry, saat ini menjadi 769 entry. Next. Baik, selanjutnya data duplikat. Dengan menggunakan fungsi data duplikat sum untuk melihat jumlah data yang ada duplikatnya. Terlihat di bagian codingan 541 data yang duplikat. Di sini kita akan membersihkan data duplikat dengan data drop duplikat dan membersihkan data duplikat selanjutnya setelah melakukan penghapusan nilai duplikat menjadi 0. Next. Selanjutnya kami melakukan looping untuk setiap atribut. Melakukan perulangan pada setiap atribut dan mengecek data duplikat pada setiap variabel. Data yang tidak berimbang. Penampilan proses perulangan setiap kolom untuk menghitung jumlah total nilai unik pada setiap kolom yang bertujuan untuk mendeteksi kolom yang memiliki data yang tidak berimbang. Selanjutnya kita melakukan di sini terlihat bahwa data tersebut tidak berimbang. Kita melakukan pembersihan pada nilai target dan setelah melakukan pembersihan data sudah berimbang. Pada data akhir, menampilkan informasi dari dataset setelah dilakukan proses pembersihan data. Informasi tersebut terdiri kelas dataset, yaitu data frame jumlah baris data sebanyak 80 baris dengan indeks 0 sampai 179. Tipe data seluruh kolom, yaitu integer, kecuali pada kolom objek yang bertipe data float. Selain itu, diketahui juga memori yang digunakan oleh dataset adalah berukuran 19,8 KB. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.